Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikr Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat terbangun dari tidur kita dan kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yakni salat berjamaah di masjid untuk menunaikan salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma amin. Ayyuhal ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa rahimani rahimakumullah, kita masuk kepada pertemuan yang ke-15, yakni tentang adab seorang alim kepada dirinya atau adab seorang guru kepada dirinya. Ya, ini kita masuk dengan tema menjaga syiar Islam dan menampakkan sunnah. Adab yang keenam dari seorang alim terhadap dirinya. Naam. Jemaah rahimani rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebutkan, innal ulama warasatul anbiya. Ya, Nabi mengatakan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Maka mereka para ulama adalah panutan bagi umat. Ya, demikian juga para dai adalah panutan bagi umat. Seyogyanya para da'i, para seorang alim, ulama, mereka adalah menjadi contoh suri tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Karena apa? Karena mereka para ulama adalah orang-orang yang seharusnya memberikan contoh yang baik, menjadi suri tauladan yang baik, apalagi mereka adalah orang yang memiliki pengikut yang banyak. Karena sejatinya pengikut yang banyak itu adalah fitnah bagi dirinya, ujian bagi dirinya. Dan kita lihat betapa banyak di antara saudara kita yang mereka gulu berlebihan kepada orang yang mereka tokohkan. Berlebihan. Dan bahkan sebab awal pertama kali kesyirikan di atas permukaan bumi ini adalah disebabkan gulunya, yakni berlebihannya. Ya, manusia mengagungkan orang soleh. Waliyahzubillah. Maka Islam mengajarkan bagaimana muamalah kita kepada orang soleh. Jangan berlebihan dan juga jangan sampai meremehkan. Ya. Nah, bagi seorang alim, seorang yang ditokohkan, atau seorang ulama, atau seorang dai, maka hendaklah mereka senantiasa memperhatikan adab terhadap dirinya. Kenapa? Karena mereka adalah panutan. Mereka adalah tempat rujukan para umat. Maka Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang beberapa adab berkaitan dengan seorang alim di dalam kitab beliau, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, maka kita langsung saja, ya, kita masuk kepada adab yang keenam, ya, yang harus dimiliki oleh
seorang alim terhadap dirinya. Naam. Syekh mengatakan qala musannif rahimahullah as-sadisu, yakni adab yang keenam, ayu hafiza 'alal qiyami bi sya'airil islami wa zawahiril ahkam. Adab yang keenam yang seharusnya diperhatikan oleh seorang alim atau seorang dai, hendaklah mereka menjaga syiar-syiar Islam dan menampakkan ahkam, yakni hukum daripada syariat secara zahir. Ya, jadi seorang dai mereka harus orang yang pertama menjaga syiar-syiar Islam. Dan mereka adalah orang yang pertama yang menampakkan ya hukum-hukum berkaitan dengan syariat. Bisa difahami ya? Naam. Lalu Syekh mengatakan kaiqamatis salati fi masajidil jama'at. Nah, contohnya adalah seperti melaksanakan salat berjamaah di masjid. Ya, jadi jamaah rahimakumullah, hendaklah seorang alim, seorang dai memberikan suri teladan yang baik. Contoh yang baik. Ya, misalnya apa? Yakni dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, dia memberikan contoh kepada masyarakat bahwasanya dia adalah orang yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ini harus difahami. Dan kita, seorang murid, kita harus menilai, melihat karakter apa yang dilakukan oleh seorang alim tersebut. Dan kita jangan sembarangan mengambil ilmu. Ya, kita lihat akhlaknya. Tapi ingat, kita lihat yang lebih dominannya, yang paling banyak dilakukan apa? Kebaikan ataukah keburukan? Kalau misalkan 100% maksum, ya tidak mungkin. Ya tidak mungkin, terkadang terjatuh kepada kesalahan. Nah, maka kita lihat, kita timbang kesalahannya. Selagi akidahnya benar, manhajnya benar, maka kita ambil ilmu tersebut. Ya jangan sampai kita salah dalam mengambil ilmu. Nah, ada mungkin di antara kaum muslimin yang mereka sudah ditokohkan, akan tetapi apa? Malas untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lebih senang sholat berjamaah di rumah atau sholat di rumah, waliyazubillah. Dan tentunya khilaf di antara perbedaan para ulama dalam masalah ini. Ya, tentang masalah hukum sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi pendapat yang kuat sesuai dengan dalil yang ada adalah bahwasanya wajib bagi laki-laki mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya, dan diperbolehkan sholat di rumah apabila terdapat uzur. Nah, ini kita mengambil pendapat yang lebih selamat, dan demikianlah contohnya para salaf yang mereka selalu senantiasa menjaga sholat berjamaah. Nah, maka hendaklah seorang alim, ya seorang dai, mereka hendaklah apa? Kaiqamatis salati fi masajidil jama'at, yakni hendaklah mereka melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Wa ifsya'is salami lil khawasi wal awami. Dan juga yang kedua, hendaklah mereka mengucapkan salam, menebarkan salam. Kepada siapa? Kepada orang yang khusus, maksudnya orang yang mereka kenal, maupun kepada orang yang awam, yang tidak dikenal. Ucapkan salam, ya afush salam, yang menebarkan salam, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Ya, dan kita lihat jamaah rahimakumullah, bahwasanya ya kita lihat pada zaman kita, ya kebanyakan di antara kaum muslimin mereka tidak mengucapkan salam satu sama lain. Enggan untuk mengucapkan salam. Ya, enggan apa untuk mengucapkan salam. Ya, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengabarkan kepada kita, maukah kalian memberitahukan sesuatu yang apabila kalian lakukan maka kalian saling mencintai? Maka kata Nabi mengatakan afush salam bainakum,
Ya, sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum. Ya, selamatan atas kalian. Ya, ini merupakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Kemudian kata Syekh, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dan hendaklah seorang alim, seorang dai, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan harus diperhatikan jamaah rahimakumullah. Ya, tugas seorang alim, tugas seorang dai, seorang ustadz, tugas mereka bukan hanya sekedar memerintahkan kepada kebaikan, amar ma'ruf. Ya, bukan hanya sekedar memerintahkan kepada kebaikan, akan tetapi mereka juga dituntut untuk mencegah dari sebuah kemungkaran. Ya, kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang mengingkari. Ya, tidak ada seorang pun yang mengingkari. Kalaupun ada orang yang mengingkari, mereka adalah orang yang fasik. Ya, orang fasik, orang munafik. Dan dakwah tidak hanya memerintahkan kepada kebaikan, akan tetapi di sana harus tegak nahi mungkar. Jadi mencegah daripada kemungkaran. Nah, ketika kita mencegah kemungkaran, maka baik orang fasik maupun orang yang baik di mata masyarakat akan membenci kita. Kenapa? Apa yang kita ingkari? Ini kesyirikan. Ya, perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lihat, kita saksikan banyak dilakukan oleh kaum muslimin tanpa mereka sadari. Kemudian mengingkari. Ya, ini sesuatu perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi. Ya, melakukan ritual ibadah yang tidak ada dalil. Dan juga Rasulullah serta para sahabat tidak pernah mencontohkannya. Nah, ini adalah merupakan bagian dari kemungkaran yang kita cegah. Ya, nahi mungkar. Kita mencegah dari kemungkaran. Kita berikan peringatan. Dan kita lihat, subhanallah, tidak ada dakwah yang terang-terangan yang menyampaikan yang benar itu adalah benar, yang salah itu yang salah, kecuali dakwah ahlussunnah wal jamaah, atau yang dikenal dengan dakwah salafiyah. Subhanallah, alhamdulillah, kita lihat para asatidzah kita, Masya Allah. Ya, begitu istiqomahnya mereka memberikan peringatan kepada manusia tentang bahaya syirik. Betapa tegarnya mereka, para ulama kita, para asatidzah kita memberikan peringatan kepada umat Islam tentang bahayanya bid'ah. Dan mereka, subhanallah, tidak gentar sedikit pun menghadapi musuh-musuh dakwah. Dan jemaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang masalah dakwah, maka tentu di sana memerlukan ilmu. Ya, memerlukan metode dalam berdakwah. Ya, memerlukan melihat mad'u dan sebagainya. Dan kita lihat tidak ada dakwah tauhid yang disampaikan di negeri kita kecuali mereka para asatidzah yang dirahmati oleh Allah, yang istiqamah di atas manhaj yang benar, dan berkat pertolongan Allah dan karunia Allah, subhanallah, Allah bantu dakwah mereka, dan dakwah itu pun sampai kepada kita, subhanallah, dan berkembang sampai mereka para musuh dakwah sangat takut seandainya dakwah ini berjaya di negeri ini. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang benar-benar yakni menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kita lihat ada dai yang mungkin mereka hanya sekedar memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, mengajak mereka sholat, mengajak mereka sedekah, yang mengajak mereka baca Al-Quran dan sebagainya.
Dan bahkan ada sebagian dai melarang jangan membicarakan tentang masalah bid'ah dan semisalnya. Allah musta'an. Yang mereka menyangka bahwasanya dakwah itu hanyalah sebatas sama ma'ruf. Padahal dakwah itu tidak hanya amar ma'ruf, tapi apa? Nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran. Dan perhatikan jemaah, mencegah kemungkaran ini ya ada tahapannya. Ya bukan seenak kita juga ya merusak fasilitas negara dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar, ini salah juga, enggak benar. Ya kemudian menghakim sendiri. Allah musta'an, ini banyaknya kerusakan ya kita disaksikan. Disebabkan apa? Disebabkan mereka yang jahil ya ikut andil dalam masalah apa? Dakwah. Ya padahal mereka adalah orang yang jahil, ya orang yang tidak mengetahui, akan tetapi mengikut. Ya, mereka tidak mengetahui, akan tetapi mengambil bagian daripada tugas para ulama dan tugas para ya ahli ilmu. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa sabri 'alal adza bisababi dzalika, dan hendaklah bersabar dari setiap cobaan atau musibah di dalam dakwah. Subhanallah, dakwah itu berat. Dan dakwah itu diperlukan dengan kesabaran. Ya oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Salasatul Usul di paragraf yang pertama beliau mengatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil islam bil adilah. Atsani al-amalu bih. Ats-tsalis ad-da'watu ilaih. Ar-rabi' as-sabru 'alal 'adza fih. Nah, beliau mengatakan ini apa yang keempat adalah bersabar dalam segalanya. Ya sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mendakwahkan ilmu. Ya, dan sabar ini subhanallah jemaah rahimana rahimakumullah tidak ada batasnya. Dan harus kita ketahui bahwasanya apa? Ujian yang paling berat ya adalah para nabi. Dan setelahnya yakni para ulama. Ya, dan kita lihat akhlak para ulama, subhanallah bagaimana mereka bersabar dengan sikap para penguasa. Alangkah indahnya apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, imamnya ahli sunnah, yang beliau dizolimi oleh pemerintah ketika itu. Ya bahkan pemerintah ideologinya bertentangan dengan ideologinya Imam Ahmad bin Hanbal. Pertanyaannya, apakah Imam Ahmad bin Hanbal memberontak? La, tidak. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal mengajak kaum muslimin untuk menggulingkan pemerintah tersebut? Tidak. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal melarang kaum muslimin ketika ada sebagian daripada pengikut Imam Ahmad bin Hanbal mengajak untuk memberontak, maka Imam Ahmad bin Hanbal melarang mereka. Dan bahkan Imam Ahmad rahimahullah bersabar atas apa yang telah dilakukan oleh penguasa ketika itu terhadap dirinya. Bahkan dia di penjara ya. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa dan sebagainya. Tapi subhanallah beliau bersabar. Ya inilah akhlak ulama. Yang mereka bersabar terhadap penguasa yang zalim. Tidak mengajak yang masyarakat untuk memberontak. Uliyazubillah. Ya dan di dalam Islam dilarang untuk memberontak penguasa yang sah. Karena syubhat mereka jamaah adalah ya alasannya apa? Penguasa yang zalim. Uliyazubillah. Alasan mereka apa? Penguasa yang zalim. Padahal para ulama salaf tidak ada seorang pun yang mereka memberontak pemimpin, hatta pemimpin itu adalah zalim. Tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Dengar dan taat. Ketika kita mengajak manusia untuk taat kepada penguasa, taat kepada pemimpin, maka lisan-lisan kotor mereka mengatakan bahwasanya para ulama kita ya adalah mereka penjilat para penguasa, waliyazubillah. Ya. Nah, ini pentingnya. Yang bersabar ya terhadap segala hal. Seorang dai juga bersabar terhadap apa yang dilakukan, apa yang menimpa dia. Ya karena dakwah ini ya akan menimpa sebagaimana yang menimpa para nabi. Ini maksudnya apa? Bahwasanya seorang dai mereka di dalam medan dakwah ya tidak semulus
ya pasti ada gangguan, pasti ada yang tidak suka dan sebagainya. Maka konsekuensi seorang dai, konsekuensi dari seorang alim, yang mereka pasti akan ada kelompok manusia yang membenci kepada mereka. Itu sudah sunatullah. Kita nggak mungkin berdakwah mencari simpatisan manusia, ya supaya manusia senang sama kita, tidak mungkin. Satu halnya mustahil. Ya, satu hal yang mustahil, apalagi kalau kita dakwahkan itu adalah kebenaran. Ya, mendakwakan yang hak, ya, mendakwakan ya tauhid. Maka lawannya adalah asyirik. Itu sudah sunatullah. Dan ketika kita mendakwakan sunnah, maka lawannya adalah bid'ah. Itu sudah sunatullah. Ya, maka tidak bisa kita berdakwah ya supaya manusia tidak suka dengan kita, supaya manusia senang kepada kita, itu adalah satu hal yang keliru. Ya, dan mustahil. Ya, dan para nabi, ya, dan juga para ulama-ulama terdahulu, ya, terdapat musuh mereka dari jin dan manusia. Naam. Nah, seorang dai hendaklah dia kata Syekh, wa sabri 'alal adza bisababi dzalik. Ya, ini dia hendaklah bersabar dalam segala ya musibah atau cobaan. Ya, cobaan di dalam jalan yang dia tempuh, ini di dalam berdakwah, ya harus bersabar. Naam. Kemudian kata Syekh, sadian bil haqqi inda salatin, dan hendaklah seorang dai, seorang alim, mereka yakni menyuarakan kebenaran, menyampaikan kebenaran di depan penguasa. Ya. Naam. Menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa, mengatakan yang benar kepada penguasa. Ya. Kemudian kata Syekh, badhilan nafsaha lillah. Ya, dan hendaklah dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakhafu fihi laumata laimin. La yakhafu fihi laumata laimin. Ya, ini hendaklah seorang dai mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanpa takut celaan siapa yang mencela. Maksudnya mereka para alim, ya, mereka para seorang dai hendaklah mereka menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Karena yang dicarinya adalah bukan ridho manusia, yang mereka cari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda jika jika yang mereka cari itu adalah ridhonya manusia. Ya, kalau ridhonya manusia, ya tidak akan habis-habis. Maka dia akan berdakwah sesuai dengan seleranya manusia. Waliyadzubillah. Nah, kemudian kata Syekh, ya, dzakiran qaulahu ta'ala. Ya, maka dia mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bersabarlah terhadap apa-apa yang menimpamu, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk ya, karena demikian itu termasuk urusan yang patut dibulatkan tekad, yakni untuk dilakukan. Dalam Al-Quran surah Luqman ayat 17. Jadi maksudnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dai, kepada kita, ya, hendak bersabar terhadap apa-apa yang menimpa kita. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya di dalam dakwah itu terdapat gangguan dan yang semisalnya. Maka hendaklah seorang dai atau seorang alim mereka mempersiapkan jiwa mereka supaya bersabar apabila gangguan-gangguan itu datang ketika dalam berdakwah. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah, wa makana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya'i alaihi minas sabri alal adza. Dan demikianlah apa yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga para anbiya yang lain. Mereka bisa bersabar dalam menghadapi gangguan. Wa makanu yatahammalunahu fillahi ta'ala hatta kanat lahumul uqba. Ya, dan mereka yakni para nabi tersebut, ya, mereka menghadapi gangguan dari apa yang mereka pikul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum akhirnya kemenangan berpihak kepada mereka. Ya, ini maksudnya para nabi, ya, para anbiya, mereka yang mendapatkan gangguan, cobaan di dalam dakwah. Bayangkan jemaah, para nabi. Ya, maka para dai juga pasti itu di dalam berdakwah maka pasti ada gangguan. Ya, pasti ada ada gangguan. Pasti ada cobaan. Yang mana yang harus kita fahami adalah bahwasanya kemenangan itu begitu dekat karena Allah tidak membiarkan ya para pewaris para nabi ini ya sendirian, tidak mungkin, ya pasti Allah bantu. Maka tugas kita adalah bersabar atas segala apa yang menimpa kita, menimpa seorang alim atau seorang dai di dalam medan dakwah. Kemudian kata Syarah rahimahullah, wa kadzalikal qiyamu bi izharis sunani wa ihmalil bid'i. Dan hendaklah juga seorang dai mereka senantiasa menampakkan perkara yang sunnah. Yang menampakkan sunnah-sunnah, ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan wa ihmalil bid'i, dan memberikan peringatan tentang masalah bid'ah, bahayanya kebid'ahan dan sebagainya. Ya, bahaya kebid'ahan dan sebagainya. Bahayanya kebid'ahan. Jadi memberi peringatan tentang masalah bid'ah, perkara yang bid'ah. Ya, ada seorang dai yang mereka tidak mau menyebut tentang masalah perkara bid'ah. Alasan mereka kalau kita membicarakan tentang masalah seputar bid'ah dan bid'ah, maka membuat perpecahan di tengah umat. Allah musta'an. Dari mana mereka mengatakan demikian? Bukankah yang mengatakan bid'ah itu adalah Rasulullah? Ya, bukankah Nabi senantiasa memberikan peringatan di dalam khutbatul hajah beliau? Beliau mengatakan fa'inal khairal, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, ini Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan. Ya, setiap perkara yang diada-adakan adalah sesat. Dan setiap yang sesat adalah tempatnya di neraka. Bayangkan jemaah, Rasulullah yang mengatakan demikian. Ya, demikianlah kalau seandainya mereka beragama sesuai dengan hawa nafsu mereka, yang baik mereka terima, yang tidak baik menurut logika mereka, maka mereka tolak, waliyazubillah. Ya, maka tadi saya mengatakan Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya tugas dai, tugas seorang alim itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya sekedar ini amar ma'ruf saja, tapi tidak nahi munkar. Ya, maka salah satu bentuk nahi munkar adalah yakni memberikan peringatan tentang perbuatan syirik, menyekutukan Allah, dan juga perbuatan atau amal ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wal qiyami lillahi ta'ala fi umurid dini wa ma fihi min masalihil muslimina ala tariqil masyru'i wal maslikil matbu'i. Kemudian kata Syarah rahimahullahu ta'ala, yakni menjunjung tinggi urusan agama Allah dan apa-apa yang mengandung kebaikan untuk kaum muslimin di atas jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Maksudnya seorang alim, mereka adalah orang yang senantiasa memikirkan, memperhatikan urusan kaum muslimin. Yang dengan itu bagaimana dia berusaha kaum muslimin,
rahimahullah senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, dan dia akan berusaha senantiasa kaum muslimin mereka senantiasa berada di jalur syariat. Ya, dan mereka para alim melakukan demikian dengan cara yang baik. Dan ingat, para dai itu adalah mereka penerus dakwanya Rasul. Maka kita melihat kalau ada dai atau seorang alim yang lisannya senantiasa berbicara kotor, lisannya yang senantiasa sumpah serapah, waliyazubillah, maka mereka bukanlah ulama rabbani. Mereka adalah ulama su. Para ulama yang memiliki akhlak dan perangai yang buruk. Kenapa? Karena ulama itu ada dua, sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang lain. Ini ulama yang rabbani, yang betul-betul menjalankan syariat agama ini, dan ada ulama yang su, ulama yang menjadikan agama sebagai jembatan menuju keinginan apa-apa yang diinginkan daripada dunia ini. Walhamdulillah. Mereka menjual agama, mengatasnamakan agama. Mereka melakukan pemberontakan, misalkan lalu menyebut kalimat-kalimat Allah. Walhamdulillah. Maka ini adalah kerusakan. Di zaman fitnah ini, jemaah, hendaklah kita jangan masuk ke dalam fitnah tersebut. Kita menghindar. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wala yarda min af'alihi adh-dhahirati wal batinati bil ja'idhi minhuma. Dan dia seorang alim tidak ridha atas perbuatan yang zahir maupun yang batiniyah. Apabila perkara yang di dalamnya melanggar syariat. Seorang dai mereka tidak boleh mereka hendaknya tidak rela menerima apa yang sekedar boleh dari perbuatan-perbuatannya yang lahir dan yang batin. Akan tetapi hendaklah seorang dai mereka mengambil untuk dirinya apa yang paling baik dan paling sempurna. Karena para ulama merupakan tauladan. Mereka adalah acuan dalam hukum. Mereka adalah hujah Allah Subhanahu wa taala terhadap masyarakat. Terkadang pihak yang tidak memiliki pertimbangan mengawasi mereka untuk mengambil dari mereka, dan pihak yang tidak mengetahui meneladani perilaku mereka. Nah, maksudnya adalah hendaknya seorang alim sangat memperhatikan tingkah laku mereka. Kenapa? Karena mereka adalah panutan. Jadi seorang alim, seorang dai jangan sembarangan bersikap. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang dijadikan panutan. Dan ingat, para dai atau seorang alim jangan ridho terhadap penghormatan manusia yang berlebihan. Gulu. Bahkan ada yang ruku, sujud. Mungkin kepada seorang alim tersebut. Dan subhanallah, kita lihat bagaimana para ulama mereka menutup semua pintu yang memungkinkan manusia gulu kepada diri mereka, dan kita lihat mereka tidak mau dihormati berlebihan. Nah, dan jemaah rahimakumullah, pada kajian ini kita tutup dengan perkataan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, laisal ilmu ma hufidha, al-ilmu ma nafa'a. Ilmu itu, kata Imam Syafi'i, bukan apa yang dihafal, akan tetapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Maksud daripada Imam Syafi'i ini adalah memberikan nasihat kepada kita, para dai, para alim. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat itu adalah sesuatu hal yang bermanfaat kepada mereka. Maka Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu bukan yang dihafal, akan tetapi yang bisa memberikan manfaat. Yang dengan ilmu tersebut dia bisa mengajarkan kebaikan kepada manusia, kepada masyarakat. Yang bukan malah sebaliknya.
Ya dengan ilmunya tersebut dia membuat ya keributan, yang membuat makar dan sebagainya, waliyazubillah, maka orang yang seperti ini adalah mereka bukan berada di jalan para anbiya di dalam berdakwah. Naam. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, ya, hal yang terpenting adalah kesimpulan dari adab yang keenam dari seorang alim terhadap dirinya adalah hendaklah yang pertama, hendaklah seorang alim memberikan suri tauladan yang baik kepada pengikutnya, ya, kepada mad'unya. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang alim senantiasa menjaga syiar-syiar Islam dan menampakkannya. Semisal apa syiar Islam? Ini salat berjamaah di masjid, ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian memiliki perangai yang baik, tutur kata yang baik dan sebagainya. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah hendaklah seorang dai mereka senantiasa bersabar terhadap gangguan yang menimpa ya dirinya di dalam medan dakwah, dan mereka harus bersabar, tidak boleh mengeluh dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kesimpulan yang keempat adalah hendaklah seorang dai atau seorang alim ya mereka mereka berharap hanya kepada Allah, ya, tumpuan harapan hanya mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Ya, dan barang siapa yang berharap kepada makhluk, maka kekecewaan yang akan senantiasa dihadapi, yang dia rasakan. Akan tetapi apabila dia berharap kepada Allah, maka sungguh Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Kemudian kesimpulan yang kelima adalah hendaklah seorang dai mereka adalah orang-orang yang senantiasa menebar kebaikan, orang-orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Karena Nabi menyampaikan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang lain bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Khairun nasi anfa'un nas linnas. Yani sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Ya, maka ini harus bisa menjadikan perhatian. Ya, naam. Kemudian kesimpulan yang keenam adalah hendaklah seorang dai atau seorang alim mereka senantiasa memikirkan bagaimana mereka ini menjadi salah satu sebab atau jembatan yang kaum muslimin yang lain bisa ya berbuat atau melakukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab hidayah. Ya, asbab hidayah. Dengan apa ya? Dengan berdakwah, dengan menyampaikan dengan hikmah dan sebagainya, dengan tutur kata yang baik dan sebagainya. Kemudian kesimpulan yang ketujuh adalah hendaklah seorang alim, seorang dai, ya, hendaklah mereka senantiasa menebarkan salam baik kepada orang yang mereka kenal maupun yang tidak dikenal. Ya, menebarkan salam, mengucapkan salam. Ya, kemudian kesimpulan yang terakhir yang kedelapan adalah hendaklah seorang alim atau seorang dai yang mereka senantiasa yang menjadikan ilmu mereka adalah ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat, yang memberikan pengajaran, ya, dan terus semangat dalam menebarkan kebaikan, memberikan pelajaran kepada kaum muslimin, mengajarkan mereka ketika mereka tidak mengetahui dan sebagainya. Karena itulah hakikat ilmu. Ya, jadi ilmu itu bukan hanya sekedar dihafalkan, bukan hanya sekedar hafalan, akan tetapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Kama qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, demikianlah jamaah yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada adab yang ketujuh dari seorang alim sebagaimana yang dituliskan oleh al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah dalam kitab beliau Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Maka kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada ikhwas sekalian, kepada pemirsa channel Muslim TV yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami rekaman via YouTube dan atau mendengarkan rekaman kajian kami di Telegram channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan kajian langsung ya secara online pada pagi hari ini. Ya, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan, dan juga kepada wali santri mungkin yang sedang menyaksikan, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikra Indonesia chapter Singkawang, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di pagi hari ini
mendatangkan keridhaan Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi kaum muslimin yang lainnya. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya. Maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.